Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Yostina dengan NIM 221210016 dari Prodi Manajemen Informatika kelas MD 5A, mata kuliah Etika Profesi, dosen pengampu Ibu Pipi Sapitri MKOM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan komunikasi dalam dunia profesional. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, ide, atau pesan dari suatu pihak ke pihak lainnya, baik secara lisan, tertulis, maupun nonverbal. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama antara pengirim dan penerima pesan dalam berbagai konteks, seperti personal, sosial, dan profesional. Komunikasi adalah kunci dalam setiap interaksi di dunia kerja, mempengaruhi produktivitas, kolaborasi, dan hubungan profesional. Kemampuan berkomunikasi yang efektif mampu menyampaikan ide dengan jelas, membangun hubungan, serta menghindari kesalahpahaman. Komponen utama komunikasi efektif, yaitu yang pertama adalah kejelasan dalam berkomunikasi, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, kemudian ada empati dalam berkomunikasi, dan terakhir adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama komunikasi efektif, kejelasan dalam komunikasi. Yang pertama itu menyampaikan informasi dengan sederhana dan tepat. Hindari jargon yang tidak dipahami oleh audiens. Contohnya, mengirim email yang langsung ke poin utama tanpa berbelit-belit. Kemudian ada mendengarkan secara aktif, dengan fokus penuh pada pembicara yang tanpa mengganggu. Kemudian menunjukkan empati dan pemahaman terhadap apa yang disampaikan. Contohnya, menyimpulkan kembali apa yang dikatakan lawan pembicara untuk memastikan kepahaman yang sama. Kemudian juga ada empati dalam berkomunikasi, memahami sudut pandang orang lain dan merespon dengan pengertian, membangun hubungan yang lebih kuat dan kepercayaan di tempat kerja. Contohnya, memberi dukungan saat rekan kerja menghadapi kesulitan, baik profesional maupun personal. Komunikasi yang baik melibatkan empati, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, sudut pandang, dan kebutuhan orang lain. Dengan empati, seseorang dapat merespon dengan cara yang lebih tepat dan membangun hubungan yang positif. Komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pesan dengan mencakup percakapan presentasi, diskusi, dan penulisan teks. Selain itu, kata-kata kalimat yang digunakan memiliki makna yang jelas dan dapat diartikan secara langsung oleh penerima. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan isyarat fisik, ekspresi wajah, intonasi suara, dan kontak mata untuk menyampaikan pesan. Komunikasi ini dapat memperkuat, bahkan bertentangan dengan pesan verbal, dan seringkali memberikan konteks emosional yang menunjukkan sikap yang mungkin tidak diungkap secara eksplisit. Di sini saya akan memberikan contoh praktis komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam rapat, contohnya, seorang manajer memberikan arahan yang jelas, mendengarkan ide tim, dan merespon dengan empati. Dampaknya, proyek berjalan sesuai jadwal, tim yang merasa didengarkan dan termotivasi. Kemudian di sini saya memberikan juga contoh praktis komunikasi yang buruk. Komunikasi yang buruk melalui email misalnya. Pesan yang ambigu dan kurang lengkap dikirim ke seluruh tim yang menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman. Dampaknya pekerjaan tertunda, produktivitas menurun, hubungan kerja yang terganggu. Baiklah, di sini ada etika komunikasi. Etika komunikasi sangat penting di lingkungan kerja karena menjaga hubungan profesional, membangun kepercayaan, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis, baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Etika memastikan pesan disampaikan dengan hormat, jujur, dan tepat. Berikut beberapa alasan penting menjaga etika komunikasi, yaitu yang pertama adalah menciptakan rasa hormat. Kemudian yang kedua, meningkatkan kepercayaan.
Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman. Yang keempat adalah mendukung kolaborasi. Selanjutnya dapat saya simpulkan dari presentasi saya ini, yang pertama adalah kemampuan komunikasi yang efektif adalah keterampilan inti yang wajib dikembangkan di dunia kerja. Dan dengan komunikasi yang baik, kita dapat meningkatkan produktivitas, menjaga hubungan kerja yang sehat, dan memajukan karir. Teruslah asah kemampuan komunikasi untuk menjadi profesional yang baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.